Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Solihah dari SMP Negeri 2 Labuan. Perkenalkan, nama saya Aska Andiawan dari SMA Negeri 3 Pandeglang. Perkenalkan, nama saya Syihabuddin dari SMA Negeri 10 Pandeglang. Kami, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak, Menggerakkan. selamat menyaksikan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita Ya, silakan dulu. Terima kasih Mas. Gimana kabarnya Pasca hari ini? Alhamdulillah Pak, sangat baik sekali hari ini Pak. Gimana kabar Mas hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik Pasca. Iya. Tetap semangat ya. Siap Pak. Kita hari ini. Semangat Pak, siap. Ya, sebelum saya melakukan observasi, pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian dalam kegiatan observasi kali ini. Iya Pak. Nah, selama kegiatan coaching ini, tentu saya akan mengamati apakah sesuai dengan alur cerita atau belum. Iya Pak. Kemudian nanti apakah pertanyaan yang Bapak ajukan sudah pertanyaan berbobot atau belum. Iya. Tentunya juga apakah nanti coachingnya itu respon dengan pertanyaan dari Bapak sebagai coach. Iya. Nah, jangan lupa perhatikan juga prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Pak. Nah, pertanyaan pertama yang saya ajukan ke Pak Askar ya, kompetensi apa yang nanti akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik Pak, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi sesuai dengan kompetensi proses coaching, ini ada 3 kompetensi ya Pak ya. Yang pertama yaitu kompetensi hadir dan penuh. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga yaitu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Iya Pak. Nah, terus kompetensi yang lebih spesifik nanti yang akan Bapak kembangkan itu yang mana Pak? Ya Pak, dari 3 kompetensi itu, Ya. insya Allah saya akan fokuskan atau spesifikkan kompetensi yang pertama yaitu mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh iya. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangannya itu nanti seperti apa Pak? Ya baik Pak. Jadi indikator tujuannya itu bagaimana nanti proses atau si coach ini menemukan solusi dari permasalahan atau langkah-langkah seperti apa ya dari coach ini. Gitu Pak. Seperti itu ya. Ya seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Aska atas semua jawaban yang telah Pak Aska sampaikan. Setelah nanti proses coaching ini kita akan ngobrol lagi ya. Baik Pak. Dan sekarang silahkan lakukan proses coachingnya. Ya Pak. Terima kasih Pak atas sarannya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Pak. Pak Syah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Silakan duduk semuanya. Makasih Pak. Gimana nih? Para kabar Ibu gimana sekarang? Alhamdulillah baik Pak. Bapak juga sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Iya. Kemarin kita sudah ngobrol ya Bu ya. Minggu kemarin ya. Sekilas ngobrol tentang permasalahan Ibu. Nah hari ini kira-kira obrolan kita akan dilanjut ya. Kira-kira permasalahan apa yang akan kita diskusikan hari ini Bu? Pertama saya mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak ya Pak. Yang kedua saya ingin menyampaikan permasalahan yang saya hadapi. Saya kan guru bahasa Indonesia Pak kelas 8. Nah di awal pembelajaran itu biasanya di awal tahun pembelajaran saya melakukan tes awal Pak. Tes awal dalam membaca karena itu merupakan hal yang paling penting di dalam belajar bahasa Indonesia. Ternyata Pak saya menemukan ada 5 orang siswa yang tidak bisa membaca. Otomatis membuat saya kesulitan Pak dalam melakukan pembelajaran. Bagaimana anak itu bisa memahami materi saya sedangkan membacanya juga belum bisa. Itu Pak yang menjadi permasalahan saya hari ini. Baik Bu.
Jadi ibu ini permasalahannya ketika tes awal masuk ibu mendapatkan anak yang kurang lancar dalam membacanya. Seperti itu ibu, betul? Betul Pak, seperti itu. Oke bu. Nah kira-kira tujuan apa bu? Setelah kita nanti bercakap-cakap, apa tujuan ibu yang akan ibu capai hari ini bu? Iya. Saya berharapnya ada solusi yang terbaik yang bisa saya lakukan. Juga saya berharap Bapak bisa membantu saya untuk menemukan langkah-langkah efektif apa yang perlu saya lakukan ketika saya melakukan upaya perubahan kepada siswa yang tadinya tidak bisa membaca menjadi lancar membaca. Oh seperti itu ya. Jadi ibu ingin ada solusi dan langkah apa yang efektif untuk Iya, permasalahan ini. seperti itu Pak, tepat sekali. Baik bu. Menurut ibu nih, kalau siswa yang lancar dalam membaca itu seperti apa? Iya, kalau lancar membaca ya anak itu tidak terbata-bata Pak, tidak terbata-bata. Kemudian ketika dia menyimak bacaan langsung bisa menyampaikan atau menceritakan kembali. Saya sih asumsi saya seperti itu kalau anak-anak lancar membaca. Jadi seperti itu ibu ya. Nah kira-kira menurut ibu nih kondisi siswa pada saat ini jika ya dinyatakan di angka 1 sampai 10 ini berada di level berapa ibu? Iya. Kalau dilihat dari levelnya Pak, karena anak ini ada 5 variatif Pak. Ada yang paling rendah tuh angka 4, ada juga 5, 6 dan 7 Pak. Sekitar itu variatif. Saya karena ada yang sama sekali baru mengenal huruf saja yang bisa memakai angka. Itu yang membuat kesulitan terbesar saya di dalam kelas. Oh seperti itu ya. Jadi bervariatif sekali ya, dari Iya. level 4, level 5 Iya, seperti betul, itu. Pak, betul. Nah ibu, kira-kira apa sih ibu yang menyebabkan murid ibu ini seperti itu bu? Iya, sebetulnya Pak, mohon maaf sekali ya Pak ya. Saya bukan menyalahkan guru SD sih Pak, karena saya melihat memang estafet ya Pak, namanya belajar itu. Di SD itu sepertinya guru-gurunya ada yang kurang fokus membimbing siswa yang bermasalah dalam membaca. Kemudian yang kedua juga perhatian orang tua sih Pak, karena kan tugas orang belajar itu kan bukan hanya tugas guru ya Pak, harusnya di sekolah dibimbing, di rumah dikuatkan kembali. Bahkan ada orang tua yang apatis Pak, anak ya cukuplah belajar di sekolah gitu. Jadi sementara itu sih Pak. Yang ketiga Pak, mungkin kurang selektif ketika menerima calon peserta didik baru. Biasanya kan ada tes awal tuh Pak. Nah saya juga heran kok bisa masuk ya anak yang nggak bisa baca. Biasanya kan di awal-awal yang tidak bisa baca dinyatakan tidak lulus. Saya juga mungkin lebih kepada manusia, mungkin namanya manusia ada hilaf ya Pak ya. Saya sama sekali pada dalam hal ini tidak menyalahkan guru-guru SD, tidak menyalahkan panitia menerima siswa baru. Saya hanya perkiraan mungkin Pak penyebabnya itu. Jadi seperti itu ya, ada beberapa penyebab itu ya. Iya betul Pak. Ya. Baik bu, mungkin dari ibu pernah nggak bu ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini bu? Upayanya itu tadi Pak, pertama saya melakukan tes awal, kemudian saya sampaikan kepada anak, ya silakan kalian latihan seminggu nih, nanti minggu depan ibu tes lagi. Ada juga yang saya panggil khusus di ruangan saya, takutnya mereka merasa malu di depan teman-temannya gitu Pak. Sampai saat ini sih baru ada upaya memanggil ke ruangan saya aja Pak, berdua gitu mungkin. Jadi upaya ibu ini hanya sekedar memanggil ke ruangan ibu gitu ya. Baru dilakukan seperti itu. Baik bu. Kemudian apakah ada kendala pada saat melakukan upaya tersebut bu? Iya ada Pak. Ada ini salah satunya adalah anak tuh kurang fokus karena kan di jam-jam istirahat ya Pak. Saya panggil anak-anak itu bu boleh nggak bu keluar lapar atau belum makan dan seterusnya. Saya juga maklum ya Pak kalau misalnya anak di jam istirahat dengan jadwal yang padat, mungkin anak juga tidak konsentrasi ketika menerima bimbingan saya. Gitu. Jadi seperti itu bu ya, jadi anak itu kurang fokus karena di jam istirahat. Betul bimbingan Pak. tadi Iya, bu. iya, Oke Pak, bu. betul Pak. Nah, ibu apakah ada cara lain bu yang mungkin ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini bu? Cara yang lainnya bu? Ada rencana Pak, mudah-mudahan Bapak juga bisa membimbing saya ya di sana. Saya mau ada bimbingan di luar jam pembelajaran Pak. Jadi anak-anak itu kenapa saya melakukan di sana semacam ekstrakurikuler gitu. Karena kalau di jam istirahat itu tadi Pak, anak-anak lapar lah, kurang konsentrasi dan seterusnya, sehingga saya juga terkontaminasi Pak kalau ada anak yang tidak konsentrasi, akhirnya saya juga mulai tidak semangat gitu Pak. Jadi insya Allah Pak ada rencana melakukan bimbingan di luar jam pembelajaran seperti ekstrakurikuler. Oh, seperti
rencana lain ya, dan rencana ibu ini akan ada jam di luar pelajaran untuk memiliki tersebut Iya. ya. Oke Bu. Kalau itu semua sudah dilakukan Bu, apakah ada rencana lain atau ide yang lainnya Ibu? Iya. Itu yang pertama ya Pak. Iya. Yang kedua, bila apa yang saya lakukan tidak berhasil, saya mencoba meminta bantuan rekan-rekan, terutama guru-guru mapel di kelas 8A itu, untuk di awal pelajaran itu mereka diminta untuk tes baca pada anak-anak. Gitu. Jadi jangan terlihat mengetes anak yang 5 itu, Iya. semua aja tes untuk membaca satu paragraf. Iya. Atau bila bisa dengan cara lain, misalnya guru-guru mapel itu untuk menunjuk yang saya sampaikan tadi, si A, si B, si C yang bermasalah untuk mengetahui itu. Dengan begitu anak-anak itu mau membaca nanti Pak, semakin giat setiap hari untuk membaca di rumah. Ya baik Bu. Jadi Ibu nanti soalnya nanti ada rencana untuk berkolaborasi Betul, dengan guru yang lainnya. Iya, iya. Karena mungkin permasalahan membaca ini bukan tanggung jawab Betul Pak. guru bahasa Indonesia aja ya Bu ya. Betul, Pak. Jadi Betul. ini membuat tanggung jawab semuanya Iya, iya, guru ya. iya, betul. Karena kemampuan dasar untuk Pak yang dimiliki oleh siswa. Oke Bu. Baik, setelah melakukan upaya tersebut Bu, kira-kira Bu, tolak ukur keberhasilan yang upaya ini apa Bu? Tolak ukurnya ini? Kalau tolak ukurnya setelah melakukan bimbingan, anak-anak sudah mengenal merangkai kata, merangkai kalimat. Kemudian saya berharap nih sebelum 1 semester ini anak-anak sudah pandai membaca Pak. Karena saya nggak mau saya kecolongan ada anak saya yang masuk naik ke kelas 9 padahal belum bisa baca. Biasanya suka komplain tuh Pak guru-guru yang lain, kok bisa ya si A, si B, si C ini misalnya masuk naik ke kelas 9 padahal belum bisa baca. Karena kalau udah kelas 9 susah ya Pak. Kalau Iya, sudah dinyatakan kan sudah harus diusahakan untuk lulus gitu. Jadi menggemblengnya lebih ketat lagi Pak gitu. Lebih sulit lagi Iya. membimbing anaknya. Terus Bu, kira-kira ini perlu waktu berapa lama Ibu untuk melakukan cara ini? Maksimal mudah-mudahan 1 semester ini Pak sudah bisa membaca. Oke, jadi 1 semester maksimal ya, insya Allah nanti bisa yang bisa Insya dilakukan. Allah, Pak. Ibu, ini ada nggak Bu yang menjadi komitmen terhadap masalah ini Bu? Agar upaya nanti akan dilakukan nanti bisa tercapai apa? Ya, komitmen saya pertama adalah niat dari hati saya untuk melakukan rencana aksi ini. Yang kedua, saya akan melakukan kolaborasi dengan teman-teman. Iya. Yang ketiga, saya juga akan melakukan komunikasi dengan guru, dengan wali kelas, dengan orang tua. Karena masalah ini bukan hanya masalah saya Pak, butuh kolaborasi Iya. dari setiap orang yang berkepentingan untuk Iya. mengubah anak yang tadinya tidak bisa baca menjadi bisa membaca. Begitu Pak. Sangat luar biasa komitmen Iya. Ibu ini Terima ya. kasih Pak. Komitmennya Iya. luar biasa. Iya. Semoga komitmen ini bisa terrealisasi Amin, ya. mohon doanya Pak. Terima kasih. Ya Ibu, kemudian Bu, nih bagaimana nih Bu setelah ngobrol kita ini ya, Iya. kurang lebih lah 15 menit nih ngobrol. Perasaan Ibu nih Iya. seperti apa Ibu perasaan Justru, Ibu? Pak, ini yang saya suka Pak dari diskusi kita kali ini. Jadi dengan saya diskusi tiba-tiba kenapa ya pikiran saya lebih terbuka gitu Pak. seperti Kalau itu. sendiri kadang bingung, tapi kalau dengan berdiskusi dengan Bapak tiba-tiba Allah tuh kasih pencerahan begini. Iya. Pak. Akhirnya saya itu yang akan saya lakukan. Iya. Begitu Pak. Jadi ada inspirasi Bu ya dari ngobrol gitu ya. Iya. Alhamdulillah Ibu hari ini Ibu sudah menemukan solusi dan keluarnya. Mudah-mudahan komitmen Ibu dan rencana Ibu bisa terrealisasi Amin, ya. amin. Ada hal lain Bu yang akan dibicarakan Bu? Sudah cukup Pak, tapi nanti insya Allah kalau ada masalah jangan bosan ya Pak. Siap, siap. Curhatan saya Oke, tadi. siap, pintu terbuka untuk Ibu ya. Kapan-kapan kita nanti ngobrol lagi Bu ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa Amin, tercapai. amin. Saya tunggu kabar baik dari Ibu nih. Iya, siap Pak. Ya, Siap. mungkin cukup sekian dari saya Bu ya. Iya. Ngobrol hari ini. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Assalamualaikum Paska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syihab. Ya, alhamdulillah ya. Tadi Pak Aska sudah selesai melakukan coaching. Iya Pak. Nah, bagaimana proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar Pak? Alhamdulillah tadi proses coachingnya ya berjalan dengan baik Ya, dan sesuai dengan alur kita, yaitu berjalan dengan lancar Pak. dengan lancar ya. Pak. Ya, setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak yang saya akan tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, apa saja Pak yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Paska? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya Pak ya.
tadi pada saat melakukan coaching bersama coach saya sudah melakukan coaching berdasarkan alur Tirta, Pak. Iya. Yaitu satu dengan menanyakan tujuan, kemudian sudah menanyakan identifikasi, kemudian juga menanyakan rencana aksi dan juga menanyakan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali kompetensi-kompetensi dari coaching tersebut dan untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh si coach itu, Pak. Baik, Pak ya. Jadi Pak Aska sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Ya. Nah, sesuai yang saya amati juga, Pak. Memang tapi ada beberapa catatan Pak Aska tadi memang sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu tadi sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan dari coach ya, dan mengarahkan rencana aksi, dan juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang dilakukan ya bisa berjalan dengan baik ya. Baik, Pak ya. Dan saya juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan coach. Bapak fokus terhadap coach, artinya Bapak sudah hadir ya, hadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif. Tentunya Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Iya, Pak. Luar biasa apa yang telah Bapak lakukan dalam coaching ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Baik, Pak. Satu lagi mungkin Pak nih yang saya tanyakan untuk ke depan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching di hari ini, Pak? Baik, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas observasi penilaiannya, Pak ya. Untuk menjawab pertanyaan Bapak yang tadi, kompetensi yang akan saya kembangkan ya, berdasarkan dari evaluasi hari ini, saya akan mengembangkan, mendalami proses coaching ini berdasarkan alur Tirta, Pak, yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena evaluasi hari ini mungkin kurang begitu baik hasil coachingnya, dan saya insya Allah akan kedepannya akan menggunakan proses coaching ini sesuai dengan alur Tirta yang lebih baik lagi, agar proses coachingnya ini juga sesuai apa yang diharapkan, gitu Pak. Baik Bapak, luar biasa ya. Jadi Bapak ingin mendalami alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bapak, terima kasih ya sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Kemudian saya sudah diizinkan melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini Pak ya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, kabar saya baik Bu ya. Alhamdulillah, senang sekali saya dapat berjumpa dengan Bapak dan dapat berdiskusi hari ini. Melihat Bapak begitu segar, begitu ceria, luar biasa semangatnya. Semoga semakin semangat ke depannya ya Pak ya. Amin, amin. Iya, begini Pak, kita itu kan mau ada kegiatan coaching ya Pak ya. Iya. Bapak dengan Pak Aska kalau tidak salah. Iya betul. Nah, sudah siap Pak? Insya Allah siap. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi sebelum Bapak melakukan coaching, kita mau diskusi dulu nih Pak. Kebetulan saya observernya. Iya, Nah, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan dilakukan ketika proses coaching ya. Iya. Nah, sebagai gambaran begini Pak. Pada saat kegiatan coaching, saya akan mengamati apakah Bapak sudah melakukan alur percakapannya sesuai dengan alur percakapan kita. Iya. Kemudian, apakah pertanyaan yang Bapak sampaikan juga berbobot atau belum ya? Tentunya nanti apakah nanti coachnya respon dengan pertanyaan dari coach gitu. Nah, jangan lupa juga perhatikan prinsip coachingnya. Yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Bapak sudah tahu ya Pak, alur percakapan kita ya Pak ya? Iya, Bu. Tidak usah saya jelaskan lagi ya. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama nih Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Ya, baik Bu. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi inti dari coaching ya. Di antaranya adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot. Oke,
3 berarti ya Pak ya? Iya, bertiga. Oke. Ada nggak kompetensi yang lebih spesifik akan Bapak kembangkan? Nah, kompetensi yang lebih spesifik yang nanti akan saya kembangkan itu yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi dari ketiga itu hanya 2 ya Pak? Betul, Bu. Oke. Selanjutnya Pak, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan seperti apa yang akan Bapak kembangkan? Nah, indikatornya yaitu ya, dapat mengetahui solusinya dan mengetahui langkah-langkah yang akan dicapai dari permasalahan yang dihadapi oleh coach Ibu. Oke, sepertinya Bapak sudah siap sekali nih melakukan kegiatan coaching dengan Pak Aska. Insya Allah. Iya, silahkan ya Pak, lakukan coachingnya dengan baik. Semoga lancar. Nanti setelah proses coaching, Bapak akan berdiskusi lagi dengan saya dan saya akan bertanya seputar coaching. Baik Bu, Silakan, terima Pak. kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Aska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sihab. Ibu. Ibu. Assalamualaikum. Iya, Pak. Mangga silakan dulu. Terima kasih. Pak Aska, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik sekali Pak hari ini. Gimana kabar Masih hari ini? Alhamdulillah Pak, saya juga baik ya. Ada apa nih Pak Aska? Minggu kemarin kan sekilas saya menyimak obrolan kita ya. Kata Bapak ada permasalahan. Adakah yang bisa saya bantu? Atau ada yang ingin didiskusikan? Silahkan Bapak ceritakan permasalahannya Pak ya. Baik. Terima kasih Kesian atas waktunya, atas kesediaan waktunya. Jadi minggu kemarin saya sempat ngobrol sebentar sama Pak Sihab ya tentang permasalahan yang dihadapi oleh saya. Jadi begini Kesian, pada saat proses belajar mengajar selama ini saya mengaku pelajaran bahasa Inggris ya Pak ya. Jadi ada beberapa anak yang potensi dalam pengucapan vocabulary bahasa Inggris itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Inggris. Istilahnya dia itu terbata-bata dalam pengucapan vocabulary dalam percakapan dialog bahasa Inggris Pak. Jadi itu permasalahannya Pak Sihab. Oh, jadi permasalahannya anak kesulitan ya dalam pengucapan vocabulary bahasa Inggris. Ya, betul Pak. Masih terbata-bata. Iya, betul Pak. Betul. Oh, iya. Nah, Pak Aska, kira-kira nih apa tujuan yang ingin dicapai dari percakapan kita hari ini Pak? Baik Pak. Jadi tujuannya ini bertemu atau berdialog dengan pasien ini tujuannya saya ingin menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang selama ini saya hadapi selama saya mengajar dalam bahasa Inggris ini Pak. Oh, jadi ingin ada solusi ya, begitu ya Pak ya? Iya Pak. Tadi berkaitan dengan kemampuan anak dalam vocabulary bahasa Inggris. Iya, betul Pak. Menurut Pak Aska sendiri, kalau anak yang lancar mengucapkan vocabulary pada dialog, method learning dialog bahasa Inggris itu yang seperti apa Pak? Baik Pak. Jadi begini Pak, yang saya anggap lancar ya dari anak tersebut itu indikatornya itu si anak ini tidak malu-malu dalam mengucapkannya, kemudian mereka juga tidak terbata-bata dalam pengucapan intonasinya Pak. Seperti itu Pak. Oh iya, baik Pak. Nah, ini menurut Pak Aska ya, kondisi siswa sekarang nih saat ini, kalau dinyatakan dalam angka, kira-kira posisinya ada di mana nih? Dalam rentang angka 1 sampai dengan 10. Baik Pak. Jadi kalau di pertandingan angka ini, saya ini anak ini berada di level 5 Pak. Kenapa Pak ya? Jadi karena mereka ini belum istilahnya si anak ini belum lancar Pak dalam pengucapan apalagi dalam dialog bahasa Inggris Pak. Jadi saya ini prediksi saya di level atau di skala 5 Pak. Di skala 5 ya. Ya Pak. Seperti itu ya Pak ya. Ya Pak. Nah, kira-kira Pak, apa sih yang menyebabkan murid Bapak itu sampai seperti itu Pak? Ya, jadi berdasarkan analisis saya sementara Pak ya, jadi si anak ini jarang mempraktekkan Pak. Jadi mempraktekkan cara pengucapannya Pak. Kemudian juga yang lainnya itu mereka tidak sering membawa kamus Pak, membawa kamus dalam pembelajaran bahasa Inggris Pak, seperti itu. Oh, jadi penyebabnya seperti itu ya. Jadi Iya. mereka jarang mempraktekkan dan juga jarang membuka kamus Iya, ya. seperti itu Pak. Nah, mungkin ini dari Pak Aska ya. Pernah nggak sih ada upaya yang dilakukan Pak Aska untuk mengatasi masalah
tadi? Baik Pak, jadi upaya mah pasti ada Pak ya. Salah satunya itu upaya saya Pak ya, disuruh membawa kamus Pak setiap pembelajaran bahasa Inggris Pak. Iya. Jadi upaya itu sementara itu Pak upaya saya Pak, disuruh membawa kamus. Iya. Iya Pak, itu juga merupakan upaya yang sangat luar biasa ya yang dilakukan oleh Pasca. Iya. Kemudian, apakah ada kendala Pak pada saat melakukan upaya tersebut? Nah itu Pak, si anak ini kendala yang saya hadapi ini yaitu si anak ini susah dalam untuk disuruh untuk membawa kamus Pak. Alasannya berbagai alasan itu seperti tidak punya atau alasan hilang kamusnya. Jadi itu kendalanya Pak yang saya hadapi Pak. Iya, kendalanya itu ya. Nah, apakah ada cara lain Pak yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi masalah yang tadi? Iya Pak, ada rencana Pak ya. Itu saya akan menyuruh salah satu anak yang mahir mungkin ya, istilahnya tutor sebaya yang sudah lancar dalam pengucapan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba untuk pembelajaran video Pak. Video ya. Ya, dengan video pembelajaran yang ada orang atau video pengucapannya lebih lancar ya. Kemudian yang ketiga, saya akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran bahasa Inggris Pak. Iya. Dan yang terakhir mungkin saya akan sesekali bawa ke pantai agar menemukan langsung berbicara atau berpraktek dialog dengan orang asing Pak. Iya seperti itu Pak. Ya. Kalau itu semua sudah dilakukan oleh Pasca ya, apakah ada cara lain atau ide lain yang mungkin dilakukan Pak? Ya, sepertinya saya itu akan mencoba terus dengan cara menemukan solusi yang lain, yaitu diajak ke pantai Pak. Jadi pantai saja kita langsung mempraktekannya Pak dengan orang asing Pak, gitu Pak. Silakan Pak, itu ide yang sangat bagus ya yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa itu Pak ya dilakukan. Ya. Nah, setelah melakukan upaya tersebut Pak, kira-kira ukuran keberhasilan nanti setelah upaya dilakukan seperti apa Pak? Baik Pak. Jadi kalau ukur keberhasilan saya itu si siswa ini bisa mengucapkan atau melafalkan, bahkan berdialog, berdiskusi, percakapan bahasa Inggris secara lancar Pak. Jadi tidak malu-malu lagi. Jadi dia itu percaya diri dalam mengucapkan bahasa Inggris ini Pak. Iya, itu baik Pak. Nah, terus apa nih yang menjadi komitmen Pasca terhadap masalah ini ya terhadap upaya yang akan dilakukan nanti Pak? Komitmennya seperti apa? Jadi komitmen saya ini saya terus mencoba Pak ya, terus mencoba membimbing siswa. Kemudian saya akan menggunakan media pembelajaran bervariasi ya, jadi video tersebut. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang sama, itu dengan guru mata pelajaran bahasa Inggris. Dan terakhir saya akan pergi ke pantai untuk langsung berpraktek dengan orang asing. Iya, bagus sekali Pak, seperti itu ya. Iya Pak. Nah, sekarang nih, bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan pembicaraan hari ini? Alhamdulillah Pak, perasaan saya sudah agak plong Pak. Nah, sudah agak lega perasaannya karena saya sudah menemukan inspirasi solusi dari kita antara kita bercakap-cakap ini Pak, berdialog dengan pasien Pak. Iya Pak, baik Pak, saya juga sudah tidak sabar nanti nih mendengar keberhasilan ya, dari upaya Pasca ya. Saya tunggu nih kabar baiknya Pak ya. Semoga lancar, memang karena ini tujuan yang baiknya untuk perbaikan pembelajaran. Siap Pak, terima kasih atas waktunya Pak Sir ya. Kalau lain waktu saya ingin berbicara lagi dengan berdialog lagi dengan Pak Siap. Mohon kesediaan dari Bapak ya. Insya Allah. Semoga apa yang Bapak sampaikan saya akan mencobanya dan berhasil. Amin, amin, amin. Baik Pasca, mungkin sepertinya waktu kita sudah habis Pak ya. Nah, bagaimana? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Sudah cukup Pak. Sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Ya baik. Terima kasih Pasca ya. Sama-sama Pak. Terima kasih sekali lagi ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi bagaimana proses coachingnya berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik dan lancar. Ya, minim kendala ya Pak ya. Alhamdulillah. Saya juga melihat Bapak begitu lancar dengan coachnya Pak Aska, luar biasa. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan coach sampai tuntas, saya
beberapa pertanyaan kepada Bapak setelah Iya. melakukan observasi. Yang pertama adalah apa sih yang Bapak dapatkan dari proses coaching tadi? Indikator apa yang Bapak dapatkan? Ya. Tadi pada saat melakukan coaching ya, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, Bu ya. Jadi dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian merencanakan aksi dan juga menggali tanggung jawab atau komitmen yang harus diyakini oleh coach ya. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahan-permasalahan. Iya, bagus sekali ya yang Bapak lakukan proses coachingnya. Saya juga ada beberapa catatan nih Pak, catatan-catatan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah Bapak itu sudah melakukan alur percakapan tirta, betul Pak? Betul. Jadi saya juga bisa melihat gitu ya, Bapak melakukan itu mulai dari tujuannya, kemudian mengidentifikasi, kemudian mengarahkan untuk menyusun rencana aksi, kemudian juga Bapak sudah mengarahkan untuk menemukan tanggung jawab kepada coachnya. Itu sudah sebuah perilaku coach yang baik untuk coachnya. Saya juga melihat Bapak itu sudah fokus perhatiannya kepada coachnya. Kemudian saya juga melihat Bapak begitu aktif menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Ini sebuah prestasi yang perlu Bapak banggakan dan terus dikembangkan pada kegiatan coaching berikutnya, Pak. Ya, Baik, Bu. iya. Nah, satu lagi nih Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami, Bu ya, memahami alur tirta secara lebih mendalam gitu ya, untuk melakukan coaching di coaching berikutnya agar lebih baik dari coaching yang dilaksanakan hari ini. Oke, luar biasa nih cita-cita mulia Pak Sihab ya. Iya, iya. Jadi tidak puas pada coaching satu kali saja ya. Betul. Nanti ke depan insya Allah Bapak harus semangat lagi meng-coach teman-teman atau rekan-rekan sejawatnya Siap, atau Bu. bahkan siswa-siswinya ya. Iya. Terima kasih ya Pak. Iya, Bu, Semoga sama-sama. bermanfaat kegiatan kita hari Amin, ini. amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Gimana nih kabar Ibu Yeti hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Bapak juga sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Alhamdulillah Pak. Iya. Ya. Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Tetap semangat ya Ibu ya. Ya, insya Allah semangat Pak. Ya. Jadi gini Bu, Ibu kan akan melakukan kegiatan coaching hari ini. Betul Pak, betul. Oke, pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian dalam kegiatan observasi kali ini. Bu. Iya. Jadi selama kegiatan coaching ini saya akan mengamati apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, atau apakah pertanyaannya sudah berbobot ataupun belum. Tentunya juga apakah nanti coachnya respon dengan pertanyaan dari coach. Ya. Jangan lupa perhatikan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bu. Iya Pak, siap. Pertanyaan pertama Ibu ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Iya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ya Ibu. Kompetensi yang akan saya kembangkan di kegiatan coaching kali ini ada 3 Pak. Ya. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada coach. Oke, jadi ada 3 kompetensi Bu ya. Betul Bapak. Ya. Kemudian kompetensi yang lebih spesifik lagi apa Bu yang akan Ibu kembangkan? Iya, yang lebih spesifiknya saya tidak 3-3-nya Pak. Iya. Saya khusus ada 2 Pak. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke. Begitu Pak. Ya, jadi ada 2 ya dari ketiga kompetensi ini, hanya ada 2 yang akan Ibu kembangkan. Iya betul Pak. Oke. Kemudian Ibu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangannya seperti apa, Bu? Indikator saya ingin coach itu mampu menemukan Ya. solusi terbaik di dalam permasalahannya. Kemudian saya juga akan sama-sama menggali, menemukan langkah-langkah untuk menemukan strategi-strategi ketika menemukan solusi terbaik permasalahan coach itu. Oke. Pak. Seperti itu Ibu ya. Jadi Betul, Pak. yang Ibu inginkan coachnya ingin menemukan solusi dari Betul, permasalahannya. tepat sekali Pak. Baik Bu. Terima kasih atas semua jawabannya Ibu. Iya, sama-sama. Setelah nanti proses coaching kita akan
ngobrol-ngobrol kembali Bu. Iya Pak. Dan Siap. silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Iya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ya. Mohon doanya ya Pak, Ya, semoga Ibu. lancar. Demikian Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Siha, Pak Aska. Iya, Ibu. Silakan duduk Pak. Baik, Bu. Iya. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Aska juga sehat ya? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah kita bertiga akan melakukan diskusi coaching ya. Baik. Kemarin kan kita sempat berdiskusi mau membicarakan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Sihan. Iya. Boleh Bapak diceritakan apa sih yang menjadi permasalahan Bapak ketika di kelas melakukan pembelajaran? Silakan. Jadi permasalahannya begini Bu ya. Iya. Memang saat ini perasaan saya sedang tidak baik-baik saja Bu. Jadi pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran, saya mendapati siswa yang bernama Acep itu tidur di kelas Bu ya. Selain itu memang Acep ini tidak pernah mengerjakan tugas. Dan saya melihat perilaku Acep ini memang dia kurang terpuji Bu, perilakunya seperti itu. Jadi itu permasalahan yang Bapak hadapi atas nama Acep gitu ya? Iya Bu, Di kelas betul. berapa Pak kalau boleh Di saya tahu? kelas 12.8 Bu. Di kelas 12.8. Iya. Jadi itu yang membuat Bapak merasa ingin didiskusikan. Iya. Iya, baik Bapak. Nah, dengan berdiskusi kali ini berarti Bapak ada tujuan yang ingin dicapai ya dari percakapan hari ini. Apa yang ingin Bapak capai tujuannya? Ya, saya berharap Bu setelah saya berbicara dengan Ibu, saya punya solusi gitu ya untuk menghadapi Acep ini Bu. Terutama memang saya ingin Acep ini bisa mengikuti semua kegiatan pembelajaran dengan baik dan tentunya tidak tidur lagi di kelasnya Bu. Oh, jadi itu harapan Bapak Iya. ketika melakukan pembelajaran tidak ada satupun anak yang tertidur ya? Betul. Inginnya menyimak terus Menyimak pembelajaran terus. sampai selesai. Oke, baik. Nah, menurut Bapak nih, Acep ini kalau kita diidealkan ya, dianalogikan di level 1 sampai 10. Kalau anak aktif kemudian menyimak dengan baik itu kan levelnya 10 ya Pak ya. Kalau Acep nih kondisinya di level berapa menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya Bu ya, Acep ini kondisinya ada di level 5 Bu. Nah, kenapa saya memilih level 5? Karena saya menilai Acep ini memang belum bisa mengubah kebiasaannya Bu. Kemudian perilaku Acep ini juga ya tidak hanya dilakukan saat belajar matematika Bu ya, tapi saya juga sering diskusi dengan guru lain di pelajaran lain pun sama Bu. Ya, Gitu. sama Acep ini memang suka tidur di kelas, memang kemudian tidak suka mencatat, tidak juga mengerjakan tugas dan kelihatannya Acep ini memang tidak punya semangat gitu untuk belajar. Betul. Nah, kalau boleh saya tahu, apakah Bapak tahu apa yang menyebabkan Acep bisa bersikap seperti itu? Ya, kalau menurut analisis saya Bu ya, Acep bisa seperti ini karena memang berkaitan dengan kebiasaan dia di rumah pada saat malam hari, yaitu dia itu memang suka begadang, kemudian kebiasaan yang baik main HP sampai malam, kemudian main game online, kemudian nongkrong biasanya dengan teman-temannya ya di gardu gitu Bu. Ya, sehingga waktu malam itu yang seharusnya digunakan untuk tidur oleh Acep, dia tidak gunakan gitu. Akibatnya kan tentu ketika di kelas dia pasti merasa ngantuk dan hilang semangat untuk belajar. Jadi itu ya Pak ya penyebab Acep tidur di kelas. Iya. Nah, sebagai guru tentunya harus ada upaya ya Pak yang dilakukan untuk mengubah pola belajar Acep yang kurang baik di kelas. Pernahkah Bapak melakukan upaya untuk itu? Iya Bu, pernah Bu ya. Jadi upaya saya sejauh ini itu saya melakukan segitiga restitusi ya. Kemudian namun nampaknya upaya saya memang belum membuahkan hasil yang maksimal dan yang diharapkan. Oh, berarti. Iya. Yang Bapak sampaikan mengindikasikan ada kendala ya Pak ya? Betul Bu. Apa kendalanya Pak? Silakan. Ya, kalau menurut saya memang kendalanya ya ini memang dari Acep sendiri Bu ya. Jadi dia itu memang belum bisa konsisten gitu Bu dalam menjalankan keyakinan kelas yang memang telah disepakati bersama gitu. Iya, Memang iya. kendalanya. Jadi itu ya kendalanya Iya. masih di seputar Acep ya Pak Iya. kendalanya dari pribadinya. Pribadinya. Ya. Ya. Baik. Nah, kalau Bapak mengatakan bahwa langkah segitiga
restitusi ini kurang berhasil karena ada kendala, ada nggak ide lain upaya yang dilakukan? Upaya saya yang dilakukan, memang saya meminta bantuan kepada wali kelas ya, sebagai wali aset di sekolah, dan juga kepada guru BK untuk bantuan melakukan pendampingan kepada Acep ini. Iya. Baik, setelah Bapak melakukan tadi langkah segitiga restitusi, kemudian pendampingan, mungkin ada lagi ide-ide yang lain ya. Kira-kira yang Bapak harapkan perubahan Acep dari level 5 tadi ya Pak, berubah ke level berapa yang Bapak harapkan? Saya berharap Acep ini bisa berubah ke level 9 ya, bahkan maksimal ke level 10 ya. Iya, Jadi iya. Acep bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Iya, iya. Jadi tentunya sebagai guru ingin memberikan yang terbaik ya pada murid. Betul. Ya, keren sekali Pak. Nah, rencana aksi yang Bapak rencanakan ini kan tentunya harus direalisasikan ya Pak ya. Nah, ada nggak komitmen yang akan Bapak lakukan misalnya mulai dari hari apa, kemudian kapan, apakah perlu ada dukungan dari pihak lain gitu, silakan. Ya, komitmen yang saya lakukan ya tentu saya akan segera mungkin ya melakukan koordinasi dengan wali kelas, dengan guru BK, kemudian semua guru mata pelajaran yang mengajar di kelas Acep, dan juga orang tua Acep. Kami nanti akan berkumpul bersama untuk mencari solusi ya terbaik, karena memang Acep ini kan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi memang tanggung jawab orang tuanya juga di rumah ya. Jadi intinya kami nanti akan mendiskusikan permasalahan Acep ini secara bersama-sama. Seperti itu berencana nanti komitmen yang akan saya lakukan. Bagus sekali nih Pak, dari percakapan kita hari ini Bapak begitu gamblang mengeluarkan unek-unek merencanakan upaya-upaya perubahan yang dilakukan untuk siswa Bapak ya. Saya sudah sangat bersyukur bisa berdiskusi dengan Bapak, orang guru-guru hebat ini ya. Baik, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan diskusi kita hari ini? Alhamdulillah Bu ya, perasaan saya menjadi lega ya, pikiran saya sekarang bisa lebih tenang. Nah, jadi saya sekarang sudah ada bayangan ya, jalan keluar untuk menjadi untuk memecahkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Nah, tentu terima kasih ya berkat Ibu, saya ada inspirasi gitu dan penyerahan dari Ibu pada hari ini. Iya, sama-sama Pak. Saya sudah tidak sabar ingin melihat aksi Bapak tinggal di lapangan ya Pak ya. Saya tunggu kabar baiknya. Insya Jadi Allah. jangan segan-segan Bapak untuk hubungi saya ketika membutuhkan diskusi dengan saya. Baik, Tapi sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan lagi? cukup Bu, Sudah tidak ada. cukup. Oke. Terima kasih Bapak hari ini sudah berdiskusi dengan saya. Saya juga mudah-mudahan memuaskan Bapak untuk berdiskusi. Saya tunggu kabar-kabar baiknya ya Pak ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Alhamdulillah Ibu ya. Tadi sudah menyelesaikan proses coaching dengan coach Ibu ya. Nah, bagaimana Ibu? Proses coachingnya tadi berjalan dengan lancar kan? Bu? Alhamdulillah Pak, kegiatan proses coachingnya berjalan dengan lancar dan sangat bermakna. Oke, alhamdulillah Ibu ya, sudah berjalan dengan lancar. Iya. Nah Ibu, setelah melakukan observasi bersama coach ya, tadi ada sedikit pertanyaan ya yang saya akan tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama Ibu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Indikator yang sudah saya dapatkan ketika melakukan proses coaching itu adalah saya mampu Pak melakukan percakapan berdasarkan alur cerita. Ya. Ya itu tadi ya Pak ya, menentukan tujuan, menyusun rencana aksi, kemudian diawali dengan identifikasi dulu, selanjutnya yang terakhir adalah menemukan rasa tanggung jawab. Iya. Selain itu juga Pak, yang paling menarik adalah saya mampu menggali potensi coachingnya untuk menemukan solusi permasalahan. Oke, jadi sudah tujuannya sudah tercapai Iya, Ibu ya. iya, sudah alur ceritanya Ya. tersampaikan dan menggali potensinya juga Baik Bu, sudah. baik Bu. Jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita Ibu ya. Sesuai yang saya amati juga ada beberapa catatan Iya Pak, ya silakan. yang sudah berhasil disampaikan sama Ibu sesuai dengan alur tirta, yaitu
Ibu sudah menanyakan tujuan ya, sudah mengidentifikasi permasalahan dari Koci dan mengarahkan rencana aksi dan sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci, Bu. Agar rencana aksi yang akan dilakukannya bisa berjalan dengan baik, Ibu. Iya. Oke, Bu. Dan saya juga sudah mendengar percakapan Ibu bersama Koci. Ibu fokus terhadap Kocinya, artinya Ibu sudah present, artinya kehadiran penuh, Bu. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, tentunya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kocinya, Bu. Sungguh luar biasa, Ibu. Iya, Pak. Sungguh Terima luar kasih, biasa, Pak. Ibu. Iya, iya. Apa yang telah Ibu lakukan dalam coaching ini, Bu? Mudah-mudahan Ibu kedepannya diberikan kemudahan lagi, Bu, Amin, dalam amin, kegiatan coaching berikutnya. Amin, amin, Pak. Oh ya, Ibu, satu lagi, Bu, boleh, Ibu? Boleh, Pak, boleh, Pak. Ya, Ibu. Untuk ke depan, Bu, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini, Ibu? Iya, insya Allah, Pak, yang akan saya kembangkan di kemudian hari adalah bagaimana saya bisa menerapkan proses coaching ini dengan menggunakan alur tirta, Pak. Jadi akan lebih diperdalam lagi, akan lebih dimaksimalkan lagi sehingga mampu memberikan manfaat kepada coachnya sehingga menemukan solusi permasalahannya dengan baik. Baik, Ibu. Luar biasa, Ibu. Terima kasih, Pak. Jadi Ibu ingin mendalami alur tirta lagi ya, Bu, ya, Betul, Pak. supaya lebih baik lagi ke depannya. Iya, Begitu, betul. Bu. Tepat sekali. Baik, Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Iya. Saya akhiri sampai di sini saja, Bu. Terima kasih atas waktunya dan Sama-sama, kesempatannya. Pak. Insya Allah kedepannya kita akan proses coaching lagi yang lebih baik lagi, Bu, ya. Amin. Terima amin. kasih atas waktunya. Wassalamualaikum Sama-sama, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.